Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Banyak klien-klien yang ingin lulus, tapi sialnya ada beberapa pegawai. Tanya itu jawab, jangan aku. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta dalam hidup semua. Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Alhamdulillah. Ya antum? Alhamdulillah bukhair. Kamu mau enggak nolong saya, Ustaz Zaki? Belum apa ya? Itu saya ada ceramah. Kebetulan hari ini saya bentrok dengan meeting dengan di kantor bupati bersama dengan inspektur polisi. Kamu enggak ngadain ceramah di kantor bupati? Insya Allah kalau tidak ada halangan bisa Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kita berjalan di sana? Di sana mereka sedang membuat kolam ikan loh. Boleh Ustaz? Nanti kalau kamu mau ceramah di kantor bupati, kamu itu harus membahas masalah politik, hukum-hukum tentang syariat Islam kayak mana, politiknya kayak mana Islam. Boleh nggak kita itu memilih pemimpin yang bukan Islam? Cinta ini hanya untukmu, cinta ini hanya milikmu. Takkan mungkin aku bertahan bila berpisah dengan kamu. Maafkanlah aku kasihku. Kalau kamu nggak pandai pidato, kamu akan tinggal lagi. Nanti bocah sendiri kayak belum kakak. Ayo, kita sana masih banyak urusan. Ini cewek terus. Mau. Siapa? Iya siapa? Silakan masuk.
Tanya itu jawab, jangan aku. Kau jawab apa? Bagaimana pengirian narkoba kita? Banyak klien-klien yang ingin membeli. Tapi sialnya ada beberapa pengganggu bisnis kita. Siapa? Selalu aja kali Kak. Apa ustadz dan ustadzah itu? Apa mau mereka? Bukan cuma itu saja Kak, tapi Bukades dan anaknya juga telah mencium pergerakan kita. Itu hal gampang. Pertama, kita singkirkan dulu ustadz-ustadz itu, baru kita singkirkan Bukades dan anaknya. Bagaimana caranya Kak? Aku dengar ustadz-ustadz itu susah dimakusin. Tenang saja. Kayaknya bos manggil. Yes, boss. You call me? Yes, I have a settlement for you and Ustadz Yasin. Bunuh mereka. Aku dengar Ustadz Zaki akan ada ceramah di kantor Batu. Sikat dan bunuh dia. Understand? Understand. It is simple for me. Ya udah, ini bayaran kamu. Okay, ini simple. Kalau ada ini, pasti gampang. Bagus. Kamu edarkan dua-dua ini. Ini soal kecil. Tunggu apa lagi? Kerjakan sekarang juga. Dasar bodoh anak buah. Artinya tidak bisa sendiri. Lo di mana? Sekarang gue lagi di rumah pacar gue nih bos. Ada apa emangnya? Ada kerjaan buat kita. Apa itu bos? Nanti gue jelasin. Kita ketemu tempat biasa. Siap, berangkat bos. Mana nasi bos nih, lama banget. Mana panas lagi. Wah, motor baru nih bos. Biasa, dapat dari depan kemarin ya. Wah, ini bagus. Ini juga nih motor kan. Wah, biasalah, habis dibegal bos. Oke, kita langsung ke intinya saja ya. Kita dapat tugas dari bos besar untuk membunuh Ustadz Zaki dan Ustadz Yasin. Kita lakukan besok. Siap. Laksanakan bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Dunia yang bertanya langkah kami di dalam rencanaku, semua berjalan
Selamat tinggal Ustaz. Masih ada satu lagi. Oh iya. Mari kita selesaikan. Oke. Tuh. Astagfirullahaladzim. Saya mimpi buruk pada hari ini. Sepertinya saya harus sholat tahajud terlebih dahulu. Sepertinya saya harus sholat terlebih dahulu. Sepertinya ini mati lampu. Saya harus menyalakan ini. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kok ada yang aneh pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. 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 Ini Allah berman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi ada yang menuntut saya. Mungkin itu hanya firasat saya bahwa akan ada tamu ke sini. Mungkin bisa dibilang juga akan ada musuh yang ke sini. Sepertinya saya harus ambil wudhu lagi. Sepertinya tidak ada apa-apa. Itu hanya layangan. Gak mungkin orang beriman kacau makhluk seperti itu.
kamu pasti mencari itu. Mau apa kamu mencari? Bunuh di sini. Kamu udah makan belum sih? Kalau nggak ada tenaga itu, saya ada kue ini, mau nggak? Yang pilih kuenya, jangan sombong dulu, Pak Ustaz. Yang mau akan terakhir dari kami. Yang baca memakai banyak Allah SWT. Kau tidak mempunyai keberhakan. Tidak akan ada yang menolongmu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu wahai anak muda, hidup di dunia yang sementara. Siapa yang memberikanmu kekuatan? Itu kekuatan gue sendiri. Aku berlatih setiap hari untuk mendapatkannya. Manusia itu tidaklah ada. Manusia itu memiliki kekuatan karena ada zat yang memberikan kekuatan. Zat itulah yang mampu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Aku tanya kamu, mampu tidak kamu menerbitkan matahari dari barat ke timur? Aku tidak peduli dengan semua itu. Itu banyak sekali wahai anak muda. Ingatlah, masih ada alam akhirat. Woi, lo lama benar. Aduh, kamu ini buang-buang tenaga kesini. Namanya dengan membunuhku, apa kamu bisa menjadi bahagia? Tentu aku bahagia. Kamu ikuti jalan seperti temanmu ini. Insya Allah kamu akan merdeka, baik di hatimu maupun di luarmu. Menceramaiku. Aku tidak seperti dia. Bunuh, dia itu masih hidup. Dia itu tidak mati. Hanya kalian saja yang mengiranya mati. Tunggu rasanya dari dia. Matikan lampu. Sepertinya aku harus membawa mereka ke dokter. Kalau itu enggak terus 2 juta sebulan. Di mana aku nih? Ini di mana? Bukannya aku tadi malam di pesantren. Ya, kamu memang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian sudah sadar. Tadi malam kalian dibawa oleh Ustaz Yasin ke sini. Semuanya biayanya berapa? Berikan saya saja yang membayarnya. Sebaiknya kita membicarakan ini di ruangan saya saja. Mari. Iya. Dokter. Tidak usah Ibu Hajah, karena sesama muslim itu kita harus saling membantu. Iya benar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Woi, yang mana ya? Pergi ya. Pergi ya. Ini di rumah sakit. Pergi ya.
Loh, kok pintunya terbuka? Saya tidak tahu Bu Dokter. Mari kita masuk. Ayo. Mereka, aku tidak ada. Mungkin mereka sudah kabur. Mari kita cari. Ayo. Tidak ada Bu Dokter. Kemana mereka pergi? Mungkin mereka sudah kabur. Ayo kita pergi dari sini. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bos? Aku pun tak tahu. Nanti saja kita pikirkan. Kita langsung lapor ke bos saja. Bos, bos. Woi, bukain! Masuk. Apa kalian berhasil membunuh para ustadz? Sorry bos, kami gagal membunuh Ustaz Yasin. Tapi kamu berhasil bunuh Ustaz Zaki. Apa? Gagal? Bagaimana bisa gagal? Itu, Bos. Ustaz Yasin terlalu kuat untuk kami. Kami tidak bisa melawannya. Tidak apa, saya sudah memprediksikan bahwa kalian akan kalah. Tetapi yang penting Ustaz Zaki sudah kalian musnahkan. Lalu apa rencana selanjutnya bos? Sudah, kalau begitu kalian makan dulu. Setelah itu kita akan pergi ke Stadion Temenggung. Di sana akan ada bandar yang akan datang. Kita makan. Rencana selanjutnya kita akan culik Bukades dan anaknya karena mereka sudah mencium pergerakan kita. Nah, Bukades itu cantik loh. Oke, kita culik mereka. Gue nikahin anaknya, lo nikahin mamanya, oke? Nah lo, masa gue nikahin mama? Mereka berdua sudah tunggu di luar. Sebaiknya mari kita pergi sekarang. Oke, Kak. Motor baru nih. Biasa lah bos, beda lagi. Dah, tinggal tunggu bos yang tahu nih. Ada bangga sih bos. Bos, keluar bos! Sudah siap semuanya? Siap bos. Ayo, let's go. Mari, Kak. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ini dengan siapa ya? Kang aku mau. Ini dengan siapa? Saya tanya. Hah? Mafia itu. Kenapa kamu mengetahui mereka? Sedangkan saya baru ini mengetahuinya. Saya dengar mereka adalah mafia besar. Ya, saya akan perintah anak buah saya dan saya akan survei sendiri di mana keberadaan mereka. Baiklah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Tadi saya mendapat SMS dari nomor yang misterius bahwa ada mafia yang ingin mengedarkan narkoba di stadion. Ya, saya juga mendapat kabar itu. Saya ditelepon oleh orang yang sangat misterius menelpon saya. Katanya
mereka akan mengedarkan narkoba dan mereka akan bertemu bos besar. Gimana ini Inspektur? Kita harus segera cepat. Sialan mafia itu. Mereka pikir mereka bisa membodohi polisi. Kita harus bergerak cepat juga. Kita akan tangkap mereka di mana persembunyian mereka dan di mana mereka akan mengedarkan narkoba itu. Tapi Inspektur, saya dengar mereka adalah pembunuh berantai. Mereka mampu membunuh ribuan orang dalam satu hari. Apa? Mereka mampu membunuh ribuan orang? Ya Inspektur, mereka membunuh ribuan orang di dalam permainan PS. Apakah tahu Inspektur permainan dinasti? Jangan bercanda. Ini waktunya serius. Ayo, kita beraksi. Laksanakan. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Di mana bandar narkoba yang dari luar kota itu? Entahlah, saya juga tidak tahu Pak. Lama benar. Inspektur, sepertinya mereka ada di sana. Saya mengatasi jejak mereka. Ayo kita kejar mereka. Kejar mereka. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Kita akan itu mereka. Bukankah ini motor mafia? Ya, kan. Sialan. Sepertinya mereka di sana. Kita harus ke sana. Namanya, bangunan itu sangat kecil. Apa kita harus bisa ya Inspektur? Ya, kita harus meriksanya. Sepertinya mereka tidak ada di situ. Jadi bagaimana ini? Baik, kita besok akan kembali ke sini. Baiklah, Oke. Kemana ya Ustadz Zaki? Saya sudah mencari nama-nama kena ketemu. Ini saya harus telepon Pak Polisi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Polisi, bisa nggak saya minta tolong? Saya ingin mengusut kasus tentang kepergian teman saya yang bernama Ustadz Zaki. Insya Allah bisa ya Ustadz ya. Tetapi motor saya masih dipakai oleh agen saya. Kemungkinan saya akan memakai motornya. Ya Pak Polisi, jika Anda bisa, saya akan tunggu di warung segera. Karena ya hari sudah mulai gelap dan memang cuacanya sepertinya mau hujan dan saya memang mempunyai perasaan yang tidak enak. Ya, saya secepatnya akan ke sana ya Ustadz ya. Ya, tunggu aja saya di sana.
Ini masih di jalannya. Ya saya harus SMS-nya dia supaya agak lebih cepat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kamu salaman benar. Kita bagaimana dengan ini? Oh, Apa yang akan kita lakukan? kita harus menyelidiki kemana Ustaz Zaki perginya. Tapi sebelum itu saya mau main game dulu. Loh, kok main game Ustaz? Astagfirullahaladzim, ini sudah teracuni globalisasi nih. Yaudah deh, untuk kamu aja. Kayak kamu main game lanjutin. Harus menang dulu. Oh, makasih Hamzah. Sebenarnya kita harus melanjutkan investigasi kita tentang kepergian Ustaz Zaki. Karena saya curiga, udah lama kok dia nggak balik. Ini ada hubungannya dengan seorang geng atau elimination kelompok tertentu. Saya curiga bahwa mafia itu yang membunuhnya. Apa kamu kenal dengan mafia itu? Saya tidak kenal, tapi saya mempunyai arsip bahwa mereka itu pembunuh berantai. Apa itu yang? Apa yang benar itu? Mereka itu telah lama menjadi TO polisi. Lalu bagaimana cara kita bisa menghalangi mereka? Mau bagaimanapun, kita harus menghalangi mereka dan kita harus cari bukti-bukti. Punya senjata atau ilmu bela diri yang cukup. Saya pikir mereka memiliki senjata, tetapi tidak mencukupi untuk mereka semua. Apa sepertinya bosnya itu seorang perempuan? Kami akan mencari informasi tentang itu. Dia memanggil bosnya dengan perkataan Diko. Bukannya itu nama bagi para mafia yang sudah terkenal? Saya pikir begitu, dan banyak kasus telah kami tangani bahwa orang yang memanggil Big Boss adalah bos yang besar dan mafia besar. Lalu bagaimana cara kita menang? Sesuai rencana. Mereka ada di sini. Tunggu mereka. Pergi ke sana. Gimana mereka itu? Mereka tadi kabur. Sepertinya cuma kita harus bagi istighfar hari ini. Dan sabarlah Zahra, semua itu akan cepat berakhir. Yang sabar nak. Yang sabar ya nak. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan untukmu, petunjuk untukmu. Allah kami akan selalu ada untukmu. Sepertinya saya harus menelpon inspektur bahwa
ada kabar buruk yang menimpa Ustadz Zaki. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, halo. Ada apa Ustadz? halo. Oh ya, Inspektur, Anda di mana? Ada kabar buruk yang harus Anda ketahui. Ya Ustadz, saya di jalan. Ada apa Ustadz? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya menunggu di jalan kebun. Cepat ke sini saya mohon. Karena waktu kita tidak banyak. Tentang masalah mafia itu, teman saya sudah mengetahuinya. Oke Ustadz, saya akan ke sana. Baik, siap. Siap meluncur. Saya tunggu. Cepatnya ya. GPL, nggak pakai lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya akan ke sana. Tunggu aja. Saya akan secepatnya ke sana. Waalaikumsalam. Ada apa, Inspektur? Nanti kita akan dijelaskan oleh Ustadz Yasin. Mari kita secepatnya ke sana. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya ada apa yang terjadi Ustadz? Loh kok saya dikacangin Ustadz? Masa berarti? Aduh. Ini terlalu menghayati saya. Begini, ada kabar sedih. Jadi begini, ada kabar buruk di antara kita. Ustadz Zaki telah wafat. Mungkin sebagian orang mengatakan dia wafat, tapi saya belum yakin. Dia itu hidup, tapi kita tidak merasakannya. Karena orang beriman itu tidaklah mati, tapi dia itu hidup, tapi tidak merasakannya. Wala taqulu li syai'in inni fa'in dzalika qada. Lima yuqatalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kita mengira bahwa orang yang beriman itu mati. Walakin la tas'urun. Orang beriman itu hidup, tapi kita tidak merasakannya. Jadi bagaimana nih Ustaz? Begitu, Inspektur. Untuk masalah ini kita selidiki saja kematian dari Ustadz Zaki. Kalau begitu, tanpa membuang waktu, kita harus ke makamnya. Siapa tahu di sana ada petunjuk. Saya nggak mau ikut sholat dengan dia. Saya nggak mau menyolati dia. Tidak mau menguburkan, karena dia tidak mati menurut saya. Mungkin bagi orang itu mati karena hukumnya fardu kifayah, maka saya tidak berhak. Maka dari itu saya akan menyelidiki sampai benar apakah itu memang makam Ustadz Zaki atau tidak. Kami di sini juga siap untuk menyelidiki kasus ini Ustaz. Nama mau waktu? Silakan. Ya, untuk. Mari kita cepat, belum hujan turun. Itu target kita. Sepertinya Ibu Kades kan? Itu Ibu Kades. Ada anaknya juga seperti itu. Oke.
Kita jalankan misi ya. Kita culik mereka. Oke. Mari kita nunggu ke mobil. Kap. Oke, sesuai janji kita kemarin, emaknya lu anak kan? Enak benar. Sabar Zahra, sabar. Zahra, Zahra, oh Zahra, Zahra, Zahra bangun Zahra, astagfirullahaladzim. Zahra, astagfirullahaladzim. Zahra bangun nak, bangun Zahra, kita angkat, ya. Astagfirullahaladzim, ada apa itu? Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Bagaimana ini? Sebaiknya bawa dia ke rumah sakit. Ini Ustaz. Sebaiknya bawa Ustazah Zahra ke tempat dokter Tika secepatnya. Saya rasa ada satu hal yang akan datang pada di antara kita semua. Baik, cepat. Cepat. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Gimana secepat ini, Ustaz? Saya rasa ini bukanlah dia. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tapi ini memang bukan dia. Aku rasa Allah memberikannya tempat di tempat yang lain. Sepertinya Anda butuh tisu. Salah, astagfirullahaladzim. Nih, tisu. Terima kasih Ustaz. Halo. Karin. Saya pikir mafia itu yang membunuhnya. Saya akan tegas mengambil tindakan ini. Iya, saya rasa seperti itu. Tapi tenang, Ja. Aku rasa memang tidak mati, Ustaz. Dia adalah orang yang sangat sakti. Tidak mungkin mati seperti itu. Dah. Kita harus berdoa. Semoga Allah tetap menjaganya. Karena dia ini masih hidup, insya Allah. Ambil 3 tanah dari kuburan. Lemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana sih bos sih? Lama banget sih. Bro. Bos mana sih? Mana gua tahu. Ah, lama banget sih. Bos, cepat bos. Jangan masuk. Sepertinya itu Ibu Kades dan anaknya. Bagaimana rencana kita, Mas? Kita culik dia? Oke. Baiklah. Culik mereka segera. Siap, Bos. Turun. Saya tidak tahu apa ini. Turun. Ikut kami sekarang juga. Lepaskan, ada ikut kami sekarang juga. Jangan kami, ada apa ini? Diam. Jangan banyak bicara. Sepertinya kita tidak aman lama-lama di sini. Go. Diam kalian. Jangan berisik. Aduh kami. Diam. Diam. Kau kan tidak mau diam, kami bunuh satu-satu. Berisik sekarang kalian. Diam. Kita akan bawa kecelakaan ini. Ampun, bos. Lepaskan. Diam. Jangan. Pak masuk.
Akhirnya tertangkap juga kalian. Diam. Yang menangis di sini. Tidak ada ruang untuk menangis. Sudah diam. Nangis terus. Diam, diam lah. Hai. Itu penting ini. Tahu nggak? Berdua, jaga di luar. Siap, Bos. Coba. Diam. Perhatian sana. Kalian berdua ini tidak mau diam. Dek, kamu dekat saja mereka berdua. Ini deh. Sini tangan kalian dua. Suruh diam itu diam. Nangis lagi. Ada yang mau kasih diam di sini. Ikat terus. Jangan dapat pesan itu. Wah, Buka dan anaknya diculik oleh mafia itu. di mana persembunyian mereka? Dari sini, orang itu mengirim bahwa mereka di markas. Oke, kita kejar sekarang. Jika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada. Jika kau merasa Polisi itu. Harus bilang bos nih. Oke. Bos. Sepertinya ada polisi yang menuju kita. Di mana mereka? Gawat, gimana ini? Bagusnya kalian kabur saja, biar saya menghadapi polisi itu. Oke, kalau begitu, kami akan kabur dari markas ini. Ayo. Ikut kami kalian. Lepaskan, Diam. mana kami? Diam. Ya, ikut saja. Diam. Ini markas mereka. Saya juga curiga dengan bangunan ini. Perlu kita jaga. Ayo, cepat kita bedah. Kamu cek jendelanya. Siap. Tidak mau dibuka. Sebelahnya ini. Ruangan ini kosong. Ini sana. Kamu pernah polisi? Sudah menunggu mereka. Mau apa kalian ke sini? Mana bos kamu? Katakan. Kalau aku udah mau bilang, kalian mau apa? Kalian sudah jelas dari TO polisi. Terus amankan dokumennya. Brother, kalian tidak bisa mengelak lagi, brother. Kalian hari ini tertangkap basah. Kemana Bu Kades dan anaknya? Jangan dekat saya. Kembali ke depan. Kamu seenaknya mengatur polisi. Saya tidak tahu keberadaan mereka.
Tapi kalau mau mereka selamat, kalian harus menyingkirkan Ustadz Yasin. Kamu menyuruh kami bunuh Yasin? Rupanya kamu yang membunuh Ustadz Zaki. Kalau iya, Sudah itu, bunuh saja dia. Sepertinya dia sudah mati. Kamu amankan dokumen, nanti kita serahkan anak buah kita untuk mengambilnya. Kemana mereka membawa pergi Ibu Kades dan anak? Kalau gitu kita cari saja. Mari. Sepertinya Rosmin sudah mati, Kak. Betul. Sebaiknya kita kabur dari sini. Mari kita bawa mereka. Kemana kita, Kak? Kemana kita ya? Udah, sana saja. Sini saja, Kak. Sana. Sini saja. Sana. Udah, ikut Kakak saja. Ayo. Itu, sepertinya itu mereka. Ya. Ya, itu mereka. Ayo kejar. Berhenti. Tinggalin saja, Kak. Kamu jaga itu. Alhamdulillah, polisi datang dengan tepat waktu. Biar aman, kita sana saja. Ya Allah, mengapa cepatnya Engkau mengambil Ustaz yang menjadi hamba? Bukankah sebentar lagi kami akan menikah, ya Allah? Mengapa Engkau tega, ya Allah, mengambil dia secepat itu? Ya Allah, jika Engkau bisa, kembalikanlah dia kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba. Amin, amin, ya Allah. Apa kabar? Ada yang saya ingin bicarakan. Saya aja. Will you marry me? Baiklah kalau gitu saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hadis kita pada hari ini adalah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ad-dunya itu mu'minin dan latu kafirin. Dunia itu penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Apa maksudnya? Saya akan berikan contohnya. Mari kita jalan-jalan. Jadi, kita hidup di dunia hanya sementara. Wal akhiratu laka minallah. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Wamal hayatus dunia illa mataul gharir. Kehidupan di dunia itu hanya kesenangan yang tertentu. Kita sudah paham anak-anak?
Ya, mari. Maaf, Ustazah, tuh anak-anaknya disuruh ngaji sama Pak Kiai. Ya, silakan. Ya, Bu Haja dan Ustazah Syara disuruh Pak Kiai ke Alhamdulillah. Terima kasih. Saja, saya mau ambil bekas kantor dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Syukron kasiran Ustaz. Nah, Nabi, ya Ustazah, ad-dunya mata'un wa khairun mata'aiha al-mri'atus soleh. Itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan ialah wanita yang soleh. Ustazah, bisa dilepas lupanya? Oh ya, maaf Ustaz. Tidak apa-apa, sering-sering tidak Ustazah, nggak apa-apa. Seperti hadis Nabi, Ustazah, lelaki harus mencintai seorang perempuan. Orang beriman pasti kesenangannya orang beriman. Jadi tambah basa-basi, saya ingin mencipta Ustazah. Maka engkau menjadi teman baikku, baik dunia maupun di akhirat, dengan menerima lamaranku. Ya orang jahlun yang menolak lamaran Ustaz. Lalu kapan kita menikah, ya Ustazah? Kalau kamu ingin ngelamarku, temuilah abi dan umiku. Insya Allah, aku akan bilang na'am. Jangan lupa ngundang ya Pak Ustaz. Insya Allah saya undang. Kamu mau kayu apa? Insya Allah saya sediakan. Alhamdulillah. Sekarang Rosman telah tiada. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi di sini. Hanya dia yang kupunya. Lalu, aku harus apa sekarang? Hidupku hampa sekarang. Sudah tidak ada yang menemaniku. Keluarga, sahabat, teman, semua telah pergi meninggalkanku. Apa yang harus kubuat? Lebih baik aku menyusulnya menuju akhirat saja. Rosman, tunggulah aku. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Kamu halangiku. Ini saudara, temanmu sudah mati. Sekarang kamu pikirkan baik-baik. Kamu percaya enggak sekarang dengan kematian? Aku mati saja. Sudah tidak ada lagi di dunia ini teman. Semua keluarga aku sudah tiada. Aku sendiri. Tapi Tuhan itu tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Biarpun kita berdosa, Tuhan tetap memanggil kita dengan sebutan hamba. Aku sudah terlalu banyak membuat dosa. Aku sudah membunuh orang, mencelakakan orang, menculik, bahkan merampas harta orang lain. Apakah Allah masih bisa memaafkan aku? Sekalipun kamu memiliki dosa seluas langit dan sebanyak muka bumi ini, Allah pasti akan mengampunimu jika kamu bertobat dengan tobat nasuha. Hijrahlah saudara. Hijrah? Bagaimana caranya aku hijrah? Nanti akan aku kasih tahu. Insya Allah kamu carilah aku. Aku akan menunggu di satu tempat dan kamu pasti tahu di mana itu tempatnya. Kenyataan hanya mimpi. Maka mimpi itu sebuah jalan baru untukku. Baiklah, aku mencari Ustadz itu. Aku ingin berubah jadi lebih baik.
kamu Aswanto kan? Ya, saya Avanto Ustaz. Teman kamu Rusman udah wafat ya? Iya Ustaz. Dia wafat bunuh diri karena dikepung oleh polisi. Jadi tujuan kamu ke sini apa? Kamu ingin membunuh saya lagi? Tidak Ustaz, kali ini tidak. Gini Ustaz, tadi saya mendapatkan mungkin itu petunjuk dari Tuhan atau itu ada hidayah atau apa, saya kurang tahu Ustaz. Tapi di situ diceritakan bahwa saya harus hijrah dan saya di situ disuruh untuk mencari Ustaz. Saya tidak tahu cara yang berhijrah ya Ustaz. Gimana Ustaz? Tolong saya ingin berubah Ustaz. Bisa jadi mimpi itu adalah sebuah anugerah dan ilham atau hidayah yang diberikan Allah kepada manusia. Karena menurut para ulama, mimpi itu adalah 1/60-nya derajat wahyu kenabian. Saya kira itu tuh yang kamu mimpinya itu bukanlah sebuah mimpi biasa, tapi itu adalah hidayah yang diberikan Allah untuk mengubah hati kamu. Seperti itu, kamu mengerti wahai anak muda? Siap Ustaz, saya mengerti. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Ustaz. Dan saya ingin berubah jadi lebih baik. Bantulah saya Ustaz, tolong saya Ustaz. Baiklah, saya akan menunjukkan jalannya. Tapi hanya Allah yang memberikan hidayah. Insya Allah akan membantu kamu. Besok kamu datang ya ke pernikahannya Ustadz Zaki. Ustaz Zaki, bukankah dia sudah kami bunuh? Sudah saya katakan, pas kita sedang berkelahi di waktu malam di ruangan saya berkata kepada kamu bahwa orang beriman itu tidaklah mati. Mungkin kalian melihat Ustadz Zaki telah mati, tapi Ustadz Zaki itu masih hidup. Yang berada di pemakaman itu memang itu jasad Ustadz Zaki, tapi Allah berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Wallahu yuhyi wa yumit, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu menghidupkan dan mematikan karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saya mengerti. Dan saya akan usahakan datang ke sana Ustaz. Sekalian saya ingin meminta maaf kepada Ustaz Zaki atas kelakuan saya selama ini. Nanti kamu undang bos besar dan adiknya juga ya. Semoga mereka semua dapat berhijrah di waktu pernikahannya itu. Saya tunggu ya, insya Allah. Baiklah, karena cuacanya sebentar lagi mau hujan, bagaimana kita mampir ke pondokan saya dulu. Saya insya Allah sudah disiapkan makanan di sana. Mari. Tidak terasa kak, sudah pagi. Ya benar. Semoga polisi itu tidak melihat jejak kita di sini. Yes, akhirnya kita bebas juga. Dan itu, tolong. Umi, ada yang Umi ingin tunjukkan kepada kamu, tapi Umi minta kamu tutup dulu matanya ya. Memangnya kita mau kemana Umi? Ada, tutup dulu ya, mau ya? Iya Umi. Apakah ini sangat penting Umi? Kamu pasti akan menyukainya. Ayo. Apakah ini masih jauh Umi? Sedikit. Sebenarnya ini ada apa Umi? Sesuatu yang ingin Umi katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, itu kok seperti suara Ustaz Zaki? Wah, dia tahu Ustaz Zaki masih hidup. Maafkan saya karena selama ini saya telah menghina dan membuatmu cemas hingga sampai sekarang. Itu membuat saya senang karena Allah telah mengabulkan doa saya. Allah telah menghidupkan engkau kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini ada apa? Ya Allah, berikan kepada saya hidayah hingga akhir hayat saya.
binti Sulaiman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zahra binti Sulaiman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Saya kapan? Tolong dulu. Saya kapan? Tolong dulu. Saya kapan? Sabar om, sabar om. Alhamdulillah. Saya pergi dulu ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa polisi datang kemari? Saya mengganggu acara kalian karena saya ingin menangkap saudara Asmanto. Mungkin kalau itu sudah hak yang berwajib untuk menangkap, kami tidak bisa berkata apa-apa. Silahkan bawa dan lakukan yang terbaik. Tunggu sebentar. Maaf sebelumnya, bukannya saya tidak mengizinkan untuk membawa Mas Manto, tapi dia yang menolong saya dan bisa berada di sini lagi. Maafkan saya tidak bisa bantumu. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin ini salah saya. Jaga diri. Sebenarnya apa yang terjadi Ustaz? Ceritanya panjang. Saya akan ceritakan kepadamu.
Mati, pakai tahan pakai ini. Jangan kena lengan, kena pas jarinya. Nah. Resah dan gelisah Siap. menunggu di sini Tangan kan bagian. di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku Lagi. mencuri waktu berdusta pada Yakin udah pas mandi. Kau yang kalah deh. Oh, udah tuh ini kamu aja preman deh pakai Di kolam kabiri kau. Darah mana darah? Salah kira. menatapku curiga Di depan sama malu aku. bertanya sedang apa di sini Oh bisa, cuma kotor am. Enggak bisa. menanti pacar jawab Enggak apa lagi. sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa Pengen ketawa. Ketawa Gil. Oli action angkat ya. kisah kasih Dah. di sekolah Motor mana motor? dengan sia-sia Sampai lancar. pada masa paling indah masa-masa di sekolah pada kisah paling indah kisah kasih di sekolah Tadi apa sih? Raden. Kita harus bergerak cepat. Kita lawan mafia itu. Tapi tunggu. Benar mafia. Kabarkan. Gini. Aku dengar. Gini loh. Udah sungguh telepon kan. aneh tapi nyata bahwa kabilannya itu telah banyak terlupa orang. Gini loh. Telah membunuh orang. Habis telepon kan aku kan kayak gini. Tapi kisah kasih di sekolah Enggak Pak. dengan si dia pada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah Aku banyak. kisah kasih di sekolah Yang itu bosnya. Oh, Big Boss. Big Boss. Bos. dia mengedarkan narkoba di daerah. Tapi bos saya dengar mafia itu banyak Sangat kejam mafia itu sangat kejam itu ya. mereka dan dia mempunyai berapa yang namanya piring dan ada ribuan orang dalam Nanti- satu hari. Gini bang, kita kan Benar itu mafia itu. kian kan kian dah tahu kah orangnya yang kayak mana? Kami ini bah yang dicari mafia. Pun tahu kan nanti kau kasih tahu foto-fotonya. Kristi kan siapa? Kau lihat foto KTP dulu kan? Nah, Aku sih ada KTP. tidak foto KTP-nya. Oh, Dia betul. foto gini. Tidak dua pas gini langsung. Oh pas. Weh cek. Sialan mafia. Resah dan Mereka kira polisi yang diketuai oleh saya. Mereka kira kami ini tidak tahu ngomong apa lagi. Gimana ya? Asli. Kamu lama sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu mafia weh. pada samut merah
yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya sedang apa di sini. Saya Ade Wahidin dan di film ini saya Menanti berperan sebagai pacar Aswan, sebagai jawabku. orang jahat yang jahat. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Saya Muhammad Samirin. Di film ini saya sebagai Rosman, penjahat, pokoknya di asli. Tapi lebih jahat lagi, dia anak kembar, saya anak kembar. Kami berdua. Pada masa paling indah, masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Saya berperan sebagai adiknya Big Boss. Big Boss, kami ini. Saya jalan dulu. Malah lewat pada bilang sini saya jadi pingsan. Berhentikan dulu. Mama ya. Itu apa? Satu-satu deh. Malu, aku malu. Sama saya Gina Tumawa. Di film ini saya berperan sebagai ustazah yang mengajari anak-anak. Ada semut merah Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn dalam film ini yang saya berbaris berperan di sebagai ustazah Sarah. dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya sedang apa di sini. Aisyah, mamanya Ririn. Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Dalam film ini saya berperan menjadi Ustadz Yasin. Kisah kasih di sekolah Baik, dengan si dia, salah satu dari tiada tiga masa aktor. paling Terima kasih. indah, Semoga film ini bermanfaat. masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Adi Alfaru. Ya begitulah. Sungguh aneh tapi nyata, kisah kasih di sekolah, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Di sekolah. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Basah-basah cuy. Basah-basah. Ini pakai payung ini.
Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Coba bersama kami kelompok 3. Nanti lo les. Ngapa? Aku ambil kamu. Nah, nanti kamu yang udah mungkin kan kamu Karena itu banyak orang besar ahli politik. Kalau kamu nggak pandai pidato di sana, nanti kamu akan saat tindak lagi yang ngomong ngoceh sendiri kan kakak lagi. Aduh, anak. Ayo, let's go. Film ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Singkatnya, amanat dari film ini ialah seperti firman Allah dalam surah Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Setiap kebaikan pasti akan mengalahkan kejahatan, karena sesungguhnya kejahatan itu memang sifatnya selalu dikalahkan. Memang pada dasarnya itu kejahatan itu pasti menang duluan, tapi kebaikan pasti akan membersihkannya di akhirnya. Ini begitu Al-Ustadz akhir zaman, artinya Ustadz pada akhir zaman. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang pandai ilmu agamanya, karena menurut mereka itu orang beragama itu pasti mati, tapi tidak. Allah membatanya dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Keren, keren. Ahya walakin la tash'urun. Orang beriman itu jangan dikatakan mati. Memang pada dasarnya agama mereka itu mati, tapi ilmu mereka, kebaikan mereka, sifat mereka, dan karomah mereka itu masih hidup. Itu yang dibantah Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang dapat kami berikan, semoga kalian tidak hanya menonton film ini, tetapi juga menghayati dan mencari ibrah atau pelajaran dari film ini. Saya perwakilan dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.